Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudara. Mari gabung bersilat, kota terlahirnya para jawara pencak silat. Mari gabung bersilat, pusat terbesar yang ada di dunia pencak silat. Mari gabung bersilat, cepat berkembang pesatnya olahraga pencak silat. Mari gabung bersilat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat. Sugeng enjing dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan, semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ANF ingin mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah info yang kita dapatkan dari dulur kita Kalitidu, Bojonegoro, yang dimana info tersebut mengenai keadaan korban yang menjadi sorotan utama permasalahan di Kalitidu. Jadi korban ini adalah korban utama penyebab adanya pergerakan dulur-dulur menghitamkan daerah Kalitidu ya dulur-dulur. Dulur kita PST ini menjadi korban penganiayaan, pengeroyokan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Infonya baru bisa pulang per hari ini dulur-dulur, bukan tanpa permasalahan dulur-dulur ya, atau mulus begitu saja. Jadi ada sedikit kendala mengenai biaya pengobatannya dulur-dulur. Kita dapat info sekitar 21 juta lebih untuk biaya pengobatan dulur kita yang kakinya patah ini. Saya pernah merasakan kaki saya yang patah, jadi saya sangat memahami dan saya sangat tahu berapa biaya yang harus keluar ya apabila kakinya patah seperti itu. Jadi selain kita membahas informasi tentang dulur kita yang sudah bisa dipulangkan ke rumah, alhamdulillah ya, mari kita juga membahas mengenai internal yang terjadi di organisasi kita. Jadi ada sebuah berita simpang siur yang di sini sifatnya menyudutkan para pengurus organisasi persaudaraan sejahtera. Di sini ada sebuah kalimat yang bunyinya, masa organisasi sebesar ini tidak bisa menanggulangi biaya pengobatan dari saudara kita ini ya kan. Perlu kita sedikit luruskan ya dulur-dulur. Apa yang menimpa saudara kita ini sebenarnya bukan permasalahan organisasi. Karena di luar agenda dan kegiatan organisasi, karena itu kejadian yang menimpa dia ini bukan 100% tanggung jawab dari organisasi. Dan adanya besarnya Sejahtera ini saudara-saudaraku, itu bukan karena anggarannya yang besar, tapi karena memang Sejahtera ini adalah perguruan atau organisasi yang lahir lumayan lebih lama di Nusantara ini. Tapi kalau bilang Sejahtera ini anggarannya besar, banyak duitnya, itu ya enggak juga dulur-dulur. Kan di sini kita ada masing-masing cabang yang perlu pendanaan juga, terus ada pusat dan padepokan yang perlu dirawat juga. Dan kita pun punya anggaran, bisa mengumpulkan anggaran ini hanya setahun sekali, itu ketika pengesahan saja. Dengan biaya yang dikumpulkan ketika hanya pengesahan saja, digunakan untuk agenda-agenda organisasi selama setahun ke depan, ini sebenarnya uang yang kita anggap banyak, itu sebenarnya tidak cukup dulu-dulu. Jadi kita menganggap banyak tuh karena ya itu menurut kita pribadi, apabila digunakan kita pribadi. Tapi kalau kita bicara organisasi Sejahtera yang sebesar ini, dengan agenda yang sebanyak itu uang segitu itu nggak cukup. Memang Sejahtera ini adalah organisasi besar, tapi bukan semerta-merta permasalahan yang di sini timbulkan dengan permasalahan pribadi. Ini kita kaitkan dengan organisasi, ini juga kurang pas. Di luar itu kalau misalnya ada kegiatan penggalangan dana, ya monggo. Itu adalah panggilan hati dari saudara-saudara kita. Tapi kalau disebutkan Sejahtera sebesar ini masa nggak bisa nanggulangi anggotanya, yaitu kalau satu permasalahan. Sedangkan di Jawa Timur berkali-kali dan tidak hanya 1-2 yang bermasalah dulur-dulur, banyak sekali. Inilah manfaatnya adanya komunitas. Kita bisa bergerak di luar organisasi. Ketika organisasi tidak bisa memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita bisa turun tangan untuk membantu saudara-saudara kita. Ya, itu benar. Tapi bukan alasan kita untuk menyalahkan organisasi dulur-dulur. Karena organisasi kita ini punya kegiatan, punya agenda untuk melancarkan agenda-agenda adik-adik kita ini ya kan, calon-calon saudara kita ini, itu kan perlu biaya dulur-dulur. Gak mungkin organisasi dikit-dikit narik iuran dari warga, dikit-dikit narik iuran dari warga. Kita dapatnya uang itu ya dari pengesahan warga baru itu dulur-dulur. Jadi semoga dipahami buat dulur-dulurku ya. Dan kejadian semacam ini semoga menjadi pembelajaran buat kita semua, bahwasanya ada larangan di Bojonegoro itu menggunakan atribut
komunitas itu sebenarnya ya ada benarnya juga dulur-dulur. Mengingat kondisi di Bojonegoro seperti itu. Kalau misalnya tidak seperti itu sih gak masalah. Tapi karena kondisi seperti itu, ya kita harus menghindari adanya hal-hal sedemikian rupa. Ya kalau ada permasalahan diatasi pribadi nggak apa-apa. Toh kalau ada permasalahan itu yang turun semua loh. Ini kan yang direpotkan kan Kang Mas Wahyu salah satunya ya kan. Doa kita bersama, semoga dulur kita yang menjadi korban di Kalitidu Bojonegoro ini bisa segera pulih dan bisa beraktivitas kembali ya. Karena mau nggak mau ya sebenarnya ini yang dirugikan bukan 100% organisasi, tapi keluarganya dan dirinya sendiri tidak bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas seperti biasanya. Jadi doa kita semoga intinya tidak terjadi seperti ini lagi dulur-dulur. Dan semoga Bojonegoro Kampung Pesilat akan lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF dan sampai jumpa di video ANF yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Mari gabung pesilat, kota terlahirnya para jawara pencaksilat.